Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tharaini amin. Ila qawlihi was-sultani wal qahri ya. Bab masih menerangkan caranya, thariqahnya menguatkan yakin. Ini penting ini ya. Penting kita itu hati harus isinya itu yang yakin, harus isinya itu tidak boleh ada campur syak, kemamangan itu tidak boleh. Kok kita mati bahwa hati yang isinya itu ada syaknya sama Allah, syak itu maknanya ragu-ragu. Kok ada orang mati kok bahwa hati yang isinya itu syak, ragu-ragu kepada Allah, itu kalau ditanya munkar wa nakir man rabbuka, yang jawab itu kadar keimanannya, bukan lesannya yang pintar, yang fasih, enggak. Bahkan kadar imannya itu yang dibuat jawab pertanyaan. Kalau yang di dalam hatinya itu syak sama Allah, itu ditanya man rabbuka, jawabnya mungkin Allah ya. Tapi kalau yang di dalam hatinya itu yakin billah, man rabbuka, jawabnya fasih Allah. Gitu. Juga yakin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantap kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tidak boleh ada syak. Kalau ada syak di dalam hati, syak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya munkar wa nakir man Nabi yuk, jawabnya mungkin Muhammad. Selamat orang kayak gitu, tidak selamat, itu bahaya. Tapi kalau mantap sama kanjeng Nabi, bahkan mahabbah, bahkan ittiba, itu ditanya waman Nabi yuk, jawabnya mantap Muhammad Nabi gitu. Mantap sama Quran, jawabnya ditanya wama kitabuka, Al-Quran, mantap fasih. Tapi kalau syak sama isinya Quran, malah ini jangan-jangan karangannya Nabi Muhammad ini loh, ma kitabuk, ya mungkin Quran, dan malah mungkin. Hati-hati. Makanya wajib ini kita menguatkan yakin. Caranya yang pertama, minha wa huwal aslu, dan inilah yang asli, walladzi alaihil madar, dan ini yang jadi sumbernya. Cara yang paling poin pertama, an yusghiyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat. Pertama, hamba harus mendengarkan dengan betul-betul. Mendengarkan itu dengan hati, yakni meresapi. Wa udhunihi, dan juga mendengarkan dengan telinganya. Ila istima'il ayat, mendengarkan ayat Quran. Begitu. Cara yang paling penting, tidak ada yang ngalah ke baca Quran. Itu caranya menguatkan yakin itu. Soalnya memang itu sumber hidayah. Allah Ta'ala itu ngasih hidayah sumbernya Quran. Ya dibaca dong. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang takwa Allah. Bahkan orang kafir kepingin cari hidayah, coba baca Quran. Setelah itu terserah. Tantang gitu. Pasti akan hatinya nemu, ya ini yang mestinya gini ini. Tuhan ya ini Tuhan ya gini, mantep. Nabi ya ini, kul, katakanlah, lah Nabi ya gitu, disuruh sama Allah menyampaikan. Syariat ya ini, syariat dalam Quran. Semuanya hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Quran itu petunjuk buat semua orang, bahkan orang kafir. Monggo, silahkan baca. Dulu Nabi SAW dakwah itu
baca ke Quran, ndak adu argumen, logika, ya bagus, logika tentang membuktikan ketuhanannya Allah Ta'ala, bagus. Semuanya itu wasail, lantaran. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dakwah dulu itu apa sih? Baca ke Quran di hadapan orang-orang. Udah. Akhirnya orang masuk Islam, hidayah. Sayyidina Umar masuk Islam itu dengar surah Toha. Nah, kita coba baca angan-angan surah Toha, nangis kita nanti. Nah, ini hidayah ini. Tapi kadang kita baca Quran itu pokok ngejar hatam, wala paham maknane. Pokok Ramadan hatam gitu. Itu yang jadi kita itu ayyusriya fi qalbi, mendengarkan dengan hati, faham. Dulu ada orang musyrik namanya Al-Walid bin Mughirah. Itu salah satu pimpinannya orang musyrik. Mati kafir, sampai mati masih kafir. Itu pernah dengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca Quran ketika sholat di Masjidil Haram depan Ka'bah malam-malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian waktu itu, baca Fatihah. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi la raib, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-tawli la ilaha illa huwal azizul hakim. Langsung Walid bin Mughirah dengar langsung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ngulang lagi, diulangi, mulai awal, diulangi lagi. Walid bin Mughirah dengar lagi, kedua kali, ketiga kali, akhirnya pulang. Ketika pulang ini wajahnya masih pucat. Ditanya sama teman-temannya, dari mana? Kenapa kau? Jawabnya, anak dari Muhammad. Dia tadi baca Qurannya. Komentar ini orang musyrik yang komentar. Komentar orang musyrik ketika dengar Quran, komentarnya gimana? Innalahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa annahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini komentarnya orang musyrik. Kita muslim pernah enggak komentar yang kayak gini tentang Quran kita? Komentarnya waktu itu, nah, Al-Walid bin Mughirah komentarnya innalahu la halawah. Yang dibaca Muhammad itu sangat manis. Pernah kita komentar Quran kayak gitu? Kita mukmin kan? Ini orang musyrik loh ini. Masa kalah sama musyrik? Gak paham mana deh. Beliau Walid bin Mughirah innalahu la halawah, yang dibaca Muhammad rasanya sangat manis. Wa inna alaihi la talawah, dan yang dibaca Muhammad pengaruhnya sangat kuat. Wa inna a'lahu la muthmir, bagian atasnya sangat berbuah. Wa inna asfalahu la mughdiq, bagian bawahnya sangat berlimpah. Wa annahu ya'lu wa la yu'la alaih, dan yang dibaca itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa mengguli. Kita pernah bisa ngerasa kayak dirasa kayak orang musyrik itu? Mosok kalah sama musyrik. Kebangetan enggak kita itu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kampuni kita. Itu loh Quran.
kalau dibaca. Makanya khusus yang santri-santri gunakan nahwu shorof ilmunya buat Quran itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Itu ketika diulang rasanya itu tambah manis, beda sama selainnya Quran yang kita pernah baca akhirnya nggak kepingin lagi, pernah wis khatam. Quran ini diulang tambah manis. Baca Quran